tahu benar-benar bahwa oke ini pemain udah membawa kita ke juara Eredivisie, MU minat, apa yang dipikirin sama sama Ajax adalah ya udah mahalin aja sekalian. Mau tuh. Ya kan? 100 juta euro untuk pemain seperti ini. Ya kan ketawa-tawa sekarang akuntingnya Ajax kan. Lu mamam lu. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas di peluit akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar, bisa dibicara gak ada yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Nah, sekarang kita bahas ke pelatih dia, Alonso. Kalau bahas pelatih kan banyak juga pemain yang jadi pelatih, kayak dari gelandang jadi pelatih gitu, dulunya bekas back gitu jadi pelatih, Kosanova juga jadi pelatih. Kalau Xabi Alonso nih, lu setuju gak kalau ada yang bilang Alonso ini adalah Pep Guardiola zaman now? Enggak, belum lah. Dan gini, Guardiola itu sukses benar-benar menyerap apa yang diberikan sama Johan Cruyff. Karena punya pemain bagus kayak Messi, Robben, Mandzukic. Sebelumnya di La Masia pun dia udah menunjukkan itu, Pip. Sebelum dia dibekali pemain-pemain kayak yang lo sebut tadi, dia udah memainkan sepak bola seperti itu gitu. Di La Masia pun dia udah menunjukkan performa seperti itu. Dan kalau Xabi Alonso, dia benar-benar belajar under manajer-manajer hebat. Ya kan? Di Madrid sama Mourinho, sama Zidane pula kalau nggak salah ya. Terus di Bayern sama Pep Guardiola, di di Liverpool sama Rafa Benitez. Artinya bahwa dia benar-benar menyerap banyak sekali ilmu sepak bola dan diterapkan di lapangan musim lalu. Musim ini kan belum kelihatan, nggak akan terlalu gitu. Apakah dia bisa menjadi pelatih yang seperti Guardiola yang masih terlalu jauh gitu. Jadi kalau buat yang beranggapan Guardiola hanya pelatih yang hanya bisa sukses karena dikasih duit doang. Gue kurang setuju karena gue pun melihat sendiri, Pip, waktu gue ke Manchester City, gue lihat akademinya, Pip, dari U8 itu mereka udah menerapkan sepak bola yang tiki taka dalam tanda kutip gitu. Dan gaya hidup benar-benar mereka tuh emang punya target memindahkan La Masia ke Manchester. Itu kejadian. Dan itu under Guardiola. Ya, kalau gue masih berpikir kalau Guardiola ini emang harus butuh pemain top sim. Gue kalau emang mau ngetes Guardiola sebenarnya sekarang nih saatnya nih, udah nggak ada pemain. Iya enggak lah, udah nggak ada pemain yang nggak kayak Messi, nggak kayak Robben Ribery. Coba nih Pep Guardiola punya sekarang tahun lalu masih ada Rodri, masih ada Haaland, masih ada gitu. Sekarang nih gue sih pengen lihat semantap apa lu sebenarnya. Mau mantap apa lagi, udah nggak mungkin apa juara apa. Ya, masih bisa. Makanya sekarang coba kita lihat. Berat. Itu kita bahas pelatih ya, Guardiola guys. Coba kalau menurut kalian gimana tuh si Guardiola? Alonso ini Guardiola zaman now apa bukan, guys? Gue sih enggak kalau belum ya. Walaupun unbeaten ya saat itu ya. Unbeaten, yes, bagus banget dengan pemain yang mungkin secara kaliber pemainnya mungkin jauh di bawah tim-timnya Guardiola. Sekarang kita ke Anthony. Cuma bala. Gue pernah main tuh sama dia tuh, dipuji gue. Ini Anthony Brazil. Oh iya. Anthony Brazil yang sekarang main di Real Betis dan kalau kita lihat performance ini juga oke gitu. Lu ngelihatnya gimana sih, apa perbedaan Anthony di tangan pelatih gitu? Maksud gue pas di MU tuh apakah pelatihnya nggak bisa memanfaatkan Anthony atau emang MU-nya aja tuh yang agak susah? Gini, kalau mau bicara soal Anthony ya, kita harus jauh mundur ke belakang karena dia adalah pemain yang sangat amat berkualitas, tapi minusnya satu, fisiknya kecil. Postur. Fisik postur gitu. Gue pernah lihat dokumenternya baca artikelnya gitu bahwa dia itu waktu mau masuk tim utama atau tim Sao Paulo aja di Brazil itu sulit banget. Dimana Brazil pun bukan yang gede-gede juga pemainnya gitu kan. Itu pun kesulitan. Tapi saat dia masuk, dia benar-benar menunjukkan hal yang luar biasa. Dibeli sama Ajax 15 juta euro waktu itu, dan benar-benar nunjukin dia di Ajax bersama Ten Hag, benar-benar menunjukkan ya, menjadikan Eredivisie ini sebagai ya taman bermainnya Anthony lah, luar biasa lah. Tahu benar-benar bahwa oke ini pemain udah membawa kita ke juara Eredivisie, MU minat. Apa yang dipikirin sama Ajax adalah ya udah
mahalin aja sekalian. Mau tuh. Ya kan? 100 juta euro untuk pemain seperti ini. Ya kan ketawa-tawa sekarang akuntingnya Ajax kan. Lu mamam lu. 100 juta. Mungkin belum lunas, enggak tahu udah beres apa belum pembayarannya. Cuman ya akhirnya ke MU. Nah, di MU ini bahwa pada akhirnya banyak yang beranggapan bahwa ya Liga Inggris lebih cepat. Ya Inggris lebih physical pace-nya gitu. Itu yang membuat pemain seperti Antony ini kesulitan gitu. Tapi kita ingat juga debut Antony di MU menghadapi tim yang gue gak mau sebut namanya, silakan tulis di kolom komentar apa ke tim itu. Dia bikin gol, Pip. Dia bikin gol. Game selanjutnya juga bagus, bikin gol juga. Game ketiga sampai ke game ketiga bagus terus. Ngerasa punya mungkin angin atau Liga Inggris gini doang nih gitu kan. Drop tuh, Pip. Drop tuh. Puncaknya November menghadapi Galatasaray. Oke, dianggap ini MU lagi butuh menang di Liga Champion. Liga Champions lagi Eropa gitu. Eropa ya. Lawan Barcelona juga tuh. Nah, dia anggap dia bakal bisa bikin gol atau main bagus, malah gocek, bolanya muter-muter terus out. Kita ingat lah, akhirnya fans MU pun nggak sabar lagi. Oke, itu pun nggak selesai sampai situ. Musim depannya cedera panjang, sampai akhirnya MU udah nggak kuat, di loan ke Spanyol. Dan menarik ya, Pip, waktu Antony datang ke Betis tuh peringkat 12 loh. Dalam fase atau dalam situasi yang kurang oke lah under Pellegrini. Tapi begitu Antony datang, kelihatan sekali nih pemain benar-benar butuh second chance, butuh angin kedua gitu dan ditunjukkan gitu. Bukan berarti Antony nggak menurunkan temponya, gocek-gocek ya tetap, cuman dia lebih efektif. Itu yang buat gue adalah beda environment, beda output. Nah ini Antony di Real Betis luar biasa lah. Ya, dan yang paling penting Antony juga meningkatkan engagement Real Betis sih ya. Asli bos, asli dan karena emang sejatinya pemain kayak Antony, ya ini loh Joko Bonito tuh begini, menghibur, enak ditonton gitu. Kalau emang timnya pun oke lah gitu. Kita lihat Ajax-nya Antony lah, bagus kan masih gitu. ada De Jong juga waktu itu gitu. ya. Buat gua mungkin salahnya di mana? Di MU lah. Salahnya di MU tuh. Iya dong. Antony jelek. Sekarang gini, kita nggak perlu sekali dua kali lah nyebutin pemain yang jelek di MU begitu keluar dari MU ya bagus. Ayo tulis di kolom komentar siapa aja. Ya selain Antony. Iya. Rashford bagus di Ajax, di Aston Villa. Ya kan? Jadi buat gue bukan hal baru lah gitu bahwa MU ini toxic. MU inilah environment yang sangat amat buruk bagi pemain saat ini ya. Jadi buat gue yang harus dibetulin adalah apa nih? Manajemen ganti pelatih udah. Ya kan? Pemain diganti udah. Tapi ada yang belum diganti nih di atas nih. Nah, gue yakin fans MU pun pada sadar siapa yang sebenarnya harusnya pergi gitu. Di demo berkali-kali pun dia nggak pergi gitu loh. Dan yang harusnya pergi sebenarnya fans MU sendiri harus ngefans sama klub lain. Masih bisa guys, masih mau hidup enak kan? Iya makanya. Jadi buat gue selama orang itu masih ada di MU, buat gue sulit lah tim ini berkembang. Iya, gue ngerasa kayak pas di Betis tuh emang secara politis juga dia pengen menunjukkan juga kan. Oh iya Pip, ada tambahan lagi Pip. Bahwa main di Inggris ini gue pernah interview beberapa pemain yang dia dari Amerika Latin atau dari daerah Mediterranean gitu, main di Inggris nggak enak. Kenapa? Suhu satu, cuacanya dingin banget. Gurunya? Oh iya, bukan. Sifu. udara. Cuaca gitu terlalu dingin. Iklim. Kedua, Malaysia dong iklim. Nice, suci dalam debu tuh. Tayamum. Terus makanan, Beb. Di Inggris nih. Iya, kalau lu kan ke Spanyol pernah. Kita sendiri kan makanan Spanyol tuh ya kayak kita lah bener-bener berasa bumbu tuh berani gitu. Inggris kan plain, hampir hambar gitu. Buat pemain-pemain dari Amerika Latin, Mediterranean, itu tuh nggak cocok gitu. Nah, begitu dia masuk ke Spanyol dengan hawa cuaca yang cukup nyaman, anget, terus makanan juga yang mungkin mirip-mirip sama dia makanan di Brazil, terus juga gaya hidup yang lebih cocok gitu, dan sepak bola yang menurut gue nggak mau bilang level La Liga di bawahnya IPL, cuman mungkin lebih cocok atau suit dengan Antony. Buat gue itu menjadi faktor. Itu emang Antony pas di Brazil emang senengannya cilok, dia senengannya nggak rapi, seblak, jadi nggak ada pas di Inggris seblak, nggak ada. Kalau di Brazil ada cilok. Nah itu ya, kalau gue ngerasa kenapa Real Betis bagus, gue kan ngikutin La Liga juga. Dia memang pertama emang Pellegrini kan bukan pelatih baru, pelatih lama, bukan kaleng-kaleng. Nah beda sama Dortmund. Sekarang nama mentereng di La Liganya itu banyak tuh di Real Betis. Ada Isco di situ, Bartra kan Barcelona, Bellerin juga di situ, habis dari Arsenal ke situ. Terus kiper juga Adrian namanya. Jadi emang pelatih oke, terus
sistem atau pemainnya nih banyak pemain-pemain yang cukup bisa dibilang bintang kalau di La Liga gitu. Dan ditambah Anthony yang bawa spirit bukan cuma main normal, dia kayak gila gue habis dihancurin di MU gitu, dimaki-maki di MU, gue gak dapet kesempatan, jadi meme segala macam. Ya gue akhirnya mau nunjukin di Real Betis dan berhasil. Makanya gue penasaran Betis nih sampai akhir bisa gak di Liga Champions gitu kan. Sampai Betis doang atau sampai ke? Iya, banjir itu. Banjir. Nah, tadi lu kan nyinggung masalah kayak bukan berarti La Liga kurang bagus ketimbang Liga Inggris. Oh, no. Nah, ini kita mau ke Real Madrid sekarang. Kita masih ke La Liga nih. Kalau menurut yang lu baca, menurut yang di circle sportcaster lu ini, nah, Madrid nih lagi pengen datengin siapa sih? Gini, kita harus pahami dulu bahwa tahun ini adalah tahun transisi bagi Madrid. Gak mudah bagi mereka mendatangkan Mbappe. Yes, emang gratis. Cuman klausul fee-nya, kontraknya, terus juga perintilan-perintilan di balik kedatangan Mbappe itu sangat mahal. Di saat Madrid pun secara keuangan sebenarnya belum survive banget gitu. Gue yakin yang baca ini bakal nonton ini gak setuju. Pasti bilang, secara keuangan, secara kurva kita sehat kok. Ini makanya nih, gimana detail-detail apa yang lu maksud tuh? Yang nggak di-report. Gitu. Yang nggak di-report. Ini sulit sekali bagi Madrid untuk survive karena kita tahu Florentino Perez. Ini orang sangat amat royal dan loyal buat Madrid. Jadi kalaupun ada sedikit peluang dia splash money atau menghabiskan uang, dia bakal pakai. Tapi tahu saat ini mereka harus lebih laid back, mengencangkan sabuk pinggang. Dia lakukan ini untuk apa tahun depan? Tahun depan dia bakal gila-gilaan buat gua. Madrid mereka udah nabung musim ini dengan mendatangkan Mbappe. Terus dia menggunakan beberapa pemain dari Castilla dan beberapa cukup berhasil. Asensio. Buat gue juga itu juga langkah tepat dari Florentino Perez dan kita juga nggak tahu nih apakah Madrid tahun depan tetap under Ancelotti atau bukan. Gitu kan. Jadi buat gue apa yang terjadi dengan Madrid sekarang ini dengan mendatangkan Mbappe dampaknya adalah mungkin belum semaksimal yang fans Madrid inginkan gitu. Dengan ada nama Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo. Itu nama-nama luar biasa di atas kertas, tapi performa di atas lapangan ya nggak sehebat itu gue harus bilang. Potong TikTok nih. Iya, buat gue Madrid nggak sehebat itu secara di atas lapangan dengan lu punya kaliber pemain seperti itu. Kalau lu punya pemain kayak begitu, harusnya lu bisa menunjukkan performa yang bukan hanya direct pass atau direct ball doang, tapi dengan lu ada Bellingham di tengah. Ini pemain yang bisa kontrol pertandingan sangat amat dewasa. Kita lihat di awal musim deh. Saat Madrid pakai 4-4 diamond, Rodrigo, Vini, Bellingham di penyerang utama. Yang belum ada Mbappe. Top scorer Bellingham. Belum ada Mbappe, betul. Bisa luar biasa gitu. Nah, cadangannya Jose Lu musim lalu kan. Jadi buat gue itu luar biasa banget dan itu kedatangan Mbappe ke Madrid. Gue nggak tahu ya secara kebutuhan Ancelotti ini adalah pemain yang dibutuhkan atau bukan. Atau tapi hanya bagi ego Florentino Perez ini pemain yang dibutuhkan. Bukan hanya ego semata nih. Makanya jadi gue pengen lihat lagi apakah ini pemain yang dibutuhkan sama Ancelotti atau bukan gitu. Kalau dari kacamata kepelatihan Ancelotti kayaknya lu udah punya Vini deh. Dan buat gue Vini udah lebih dari cukup untuk seorang pemain gitu. Buat gue Vini nggak ada fullback yang nggak bisa dihadapin sama Vini lah gitu. Kalau dia lagi nggak aneh-aneh ya gitu. Kalau ketemu kayak Walker, kena sombong. Lewat ya. Vini bisa lah. betul, Vini gila, Pip. Vini tuh cuman karena kita terbiasa ngeledekin Vini gitu ya, terbiasa. Gue enggak sih. Lu. Mana gue? Waduh, nih produser lah. Nggak terima. Jadi buat gue Vini sebenarnya udah lebih dari cukup. Nah, Mbappe, gue ngeliat dia adalah profil yang dibutuhkan sama Madrid. Jadi seolah-olah bukan hanya ada dua matahari di Madrid, tapi ada dua penyerang kiri di Madrid. Sebagai CF, itu bukan perannya Mbappe. Dan Mbappe pun berkali-kali bilang, ini bukan posisi gue. Tapi kedewasaan Mbappe, dia pengen menggunakan ego. Yang penting gue bisa main sama Vini, gue bisa main sama Rodrigo, gue bisa main sama Bellingham di belakang gue. Itu udah lebih cukup. Dan emang sih Mbappe bikin gol. Ya lu tugas lu sebagai striker emang bikin gol. Cuman apakah ini level yang diharapkan? Dengan gaji lu, dengan berita di balik itu, dengan Madrid udah siap nunggu beberapa musim sebelumnya di PSG kan. Gue sih bilang tahun ini belum, tapi tahun depan bahaya tuh. Madrid. Asal gak ketemu Arsenal aja. Wes, ada gitunya. Coba gue mau dikit highlight yang lu bicarakan tadi dengan beberapa nama mentereng, Madrid di lini depan, di tengah juga banyak, cuma kayak kehilangan Kroos memang berpengaruh gitu. Nah, tapi yang lu bilang tadi dengan komposisi Madrid yang sekarang, tapi dia bermain defense dan bermain nggak seharusnya yang Madrid dapatkan, itu salah siapa tuh? Ya, kalau di sepak bola Pip nggak bisa nunjuk satu orang dua pemain doang, dan nggak bisa nunjuk pelatih doang. Pelatih, pemain, manajemen itu punya peran. Pelatih
Berkali-kali Madrid itu buat gue lihat ya, yang kacamata gue tidak memainkan skema yang tepat. Itu. Gitu loh. Kayak waktu Arsenal tapi di first leg. Dia memaksakan pakai 4-4-2. Iya. Klasik 4-4-2. Lu tahu Rodrigo adalah pemain yang selalu mencari space di depan. Begitu dapat space ya kita tahu lah Rodrigo luar biasa, tapi dia bukan pemain yang bisa ngepres ke dalam. Sementara Arsenal adalah pemain yang di tengahnya sangat amat solid. Makanya waktu di tempat lain pun, waktu di preview beberapa bulan yang lalu, gue bilang waktu Arsenal Madrid baru mau ketemu, lini tengah Arsenal meskipun lawannya Valverde, Bellingham sama Modric menang telak, dan terbukti emang menang telak tengahnya Arsenal dibandingkan Madrid. Karena apa? Mereka nggak bisa ngepres. Waktu lawan apa tuh kemarin, waktu lawan abis Arsenal ketemu Alaves. Oh itu. Iya. Gak ada ngepresnya sama sekali Madrid. Jadi kayak seolah-olah takut ngepres, begitu ngepres ke flick sama lawan bisa take on. Itu bahaya. Karena apa? Gue ngerti juga Alaba udah lewat masanya, Rudiger hampir lewat masanya gitu. Fran Garcia gampang banget dilewatin. Di kanan kita nggak tahu apa Lucas Vazquez atau Valverde atau siapapun di kanan. Tapi kalau udah take on itu gampang banget lewat Madrid. Makanya waktu lawan Arsenal berkali-kali Saka take on-nya nggak dari sayap, dari depan Alaba. Pilihannya adalah antara harus jatuhkan, Arsenal dapat set piece, atau Saka masuk shoot. Pilihan yang sangat amat sulit bagi Madrid, tapi berkali-kali dilakukan dan berhasil Arsenal. Gitu. Jadi buat gua tahun ini bener-bener tahun yang sulit bagi Madrid, tapi mereka bisa compete di La Liga. Sejauh itu di Liga Champions, artinya bahwa even di tahun terburuk itu pun Madrid still Madrid. Black Magic. White magic berarti. Kan bajunya putih. Nah, itu kalau di lini depan nih, kalau di lini belakang nih, lo ada desas-desus apa nih? Madrid datengin. Madrid pasti tahun depan seperti yang gue bilang tadi bakal ada ibarat handphone refurbish lah. Furbis. Bakal ada overhaul, bakal ada perbaikan lah, pengemudaan gitu, entah beli, entah promosi dari tim mudanya gitu. Jadi buat gue Madrid musim depan kenapa gue bilang bakal sukses, bakal berat menghadapi Madrid karena mereka bakal lebih siap. Dari segi duit mereka punya, dari segi hadiah dari musim ini juga pasti banyak juga. Dan gue yakin keuangan juga lebih oke, dan pasti mereka udah mengincar nama-nama pemain di Arsenal. Contohnya ada Saliba nih yang berkali-kali kita dengar rumornya, walaupun gue paling malas bahas rumor karena sebagai jurnalis itu paling harus dihindari karena rumor itu nggak ada sumber validnya. Jadi ya buat gue Saliba adalah pemain yang secara profiling itu sangat tepat. Madrid banget. Dengan Madrid banget. Gitu loh. Apalagi dia punya kedekatan dengan Mbappe, Kamavinga, Tchouaméni. Prancis connection-nya juga ada banget. Sebahasa dengan Courtois juga. Jadi buat gue ya Saliba pasti akan diincar. Tren pun demikian. Dari kita lihat lah Liverpool sekarang yang namanya hampir atau sudah dekat banget untuk extend kan Salah dan juga Van Dijk. Nah ini kan tren hampir pasti diharapkan untuk cabut karena masih usia muda juga dan gajinya juga mungkin bagi Liverpool terlalu tinggi, dan sudah disiapkan penggantinya itu Bradley ataupun musim depan mendatangkan pemain baru. Jadi buat gue tren mungkin akan datang, walaupun gue ngeliat peran tren ini sebagai back atau di midfield. Jadi karena mereka juga butuh penggantinya Modric. Dan ya ini back kiri juga Fran Garcia sangat amat gampang dilewatin, pasti butuh nama baru juga untuk dimudahin lah gitu. Gue nggak tahu nih kiper, apakah Lunin akan dipersiapkan juga untuk musim depan? Apakah Courtois? Ya gue sih yakin Courtois 2-3 tahun lagi masih bakal oke. Cuman siapakah yang bakal menandemkannya? Ya, gue juga penasaran sih ya apa yang dilakukan Madrid ya. Yang jelas kalau misalkan mendatangkan pemain-pemain yang lu sebut namanya itu itu bukan Spanyol sih. Ya tetap Spanyolnya adalah Barcelona. Iyalah bukan Spanyol. Lu mau modern kayak gimana? Harus ada tetap lah Liga Italia, harus ada Italinya. Jadi lu harus merdeka di bangsa lu sendiri, di negara lu sendiri. Uruguay. Oh iya. Siapa Spanyol selain Carvajal? Asensio Spanyol, Rudiger Jerman, Vini Brazil, Mbappe Prancis. Kenapa sih lu anti naturalisasi? Enggak ada naturalisasi, maksud gua tonjolkan lah lokal pride. Nih mungkin ini sedikit aja bahas iklim sepak bola Spanyol ya, atau di suci dalam debu. La Liga. Di La Liga ini tentang Vini tuh gua nggak tahu maksudnya apakah asap dulu baru ada api atau seperti apa gitu. Dia kayak sering banget kena lawan gitu kan. Mungkin karena dia terlalu jago atau buat gue apa itu. Ya lu ngeliatnya gimana itu? Mas gua jawab itu dulu dah. Gue takut salah kalau ngomong Vini. Enggak, namanya nanya. Bukan masalah ininya, color.
Ya, negara seperti Spanyol masih keras begitunya, Pip. Masih tidak sepermisif. Iya, gua harus bilang begitu. Apalagi ada beberapa daerah di Spanyol tidak seperti London. Bahkan Inggris pun demikian. Begitu tengah ke atas masih sedikit gue ceritakan gue pernah menjadi korban gitu kan juga tuh di daerah kota tengah di Inggris. Jadi buat gue itu hal yang biasa dan sulit dihindari, Pip. Sulit dihindari. Segitu banyak campaign untuk menghindari kasus tersebut. Cuman balik lagi, gue nggak mau nyebut ini gak ada asap atau kalau nggak ada api. No, apapun perilaku pemain, apapun kelakuan pemain, tetap mereka nggak layak mendapatkan tindakan apapun rasisme. Yang berhubungan dengan rasisme gitu. Mau lu sengeselin apapun, mau lu ngeledekin pemain pun gitu. Dan ya Madrid pun juga ngeselin kan pemainnya. Ingat gak waktu menang lawan Atletico? Oh iya, mocking Atletico fans kan? Ya. Iya, makanya jadi buat gua nggak ada yang asap sebab akibat, ya, tapi rasis salah. Iya, jelas itu. Jadi itu bukan didebatkan lagi. Cuman kalau buat gua supporter lawan, lihatlah waktu game lawan City. Siapa yang benderanya sangat besar dipasang? Vini. Waktu dia nggak dapat gelar Ballon d'Or gitu kan. Sangat amat besar ditunjukkan. Karena apa? Fans City tahu siapa yang harus kita serang. Mental siapa yang harus kita rusak? Itu ya core-nya Madrid, yaitu Vini gitu. Kalau Vini adalah pemain-pemain yang biasa-biasa aja, yang kalau lu sakit hati, kalau lu frustrasi, tim lu akan ngaruh, ya City diem aja ngapain. Tapi City tahu bahwa ada pemain sekaliber Vini yang sangat luar biasa gitu, yang sangat harus kita hancurkan mentalnya gitu. Jadi ya ini kita pun debat ya, gue di tempat lain pun debat bahwa apakah itu tindakan yang tepat. Buat gue bagi fans City tepat-tepat aja. Kenapa lu menyerang ya wajar aja toh, lu nggak rasis, lu nggak sara, lu ngeledek lawan, wajar. Di semua negara, di semua liga pun pasti ada. Sewor gitu. Sewor tuh buat gue sangat amat menghibur gitu. Mungkin gue pernah ngobrol ini juga dan lawan debat gue bilang itu nggak kelas. Bukan hal yang berkelas, cuman buat gue itu bagian dari sepak bola gitu. Asal lu nggak rasis, asal lu nggak melewati batas, it's part of the game. Dan buat gue Vini one of the Madrid saat ini sangat amat beruntung. Vini di level kualitas yang sangat bagus seperti ini. Akhirnya ada lagi Magis nomor 7 di Madrid kan. Yes. Nah, emang kalau gue akuin kalau masalah mental Hazard. Iya. Tapi kalau emang masalah mental di si Vini tuh emang kuat banget lah ya, udah nggak perlu diuji lagi kalau masalah mental. Cuma gue kebayang kepikiran sama pemain-pemain yang... Lu pikirin, Beb. Lu ini dipikirin, itu dipikirin. Nggak gini, ada catering belum? Kok jadi nikah? Ada gini, kalau misalkan ada... Ini Vini kan dia nggak sampai yang kena cancel culture lah kayak gitu. Cuma emang dirasisin gitu. Kan ada beberapa pemain yang sempat kayak kena kasus. Biasanya sih emang tentang berkaitan dengan seksual gitu kan, perceraian. Ada gak sih yang kayak bisa bounce back lagi gitu? Gimana sih pemain tuh kalau yang lu lihat kalau habis kena cancel atau kena kasus, dia tuh kondisinya tuh kayak gimana itu? Gua pernah lihat interviewnya Dele Alli. Dele Alli tuh kenapa? Dele Alli juga sempet drop banget cuy. Silakan mungkin teman-teman buka deh soal kasusnya Dele Alli. Dan waktu itu gue punya teman psikolog. Gue bikin interview sama dia gitu. Cuman gue nggak post gitu. Cuman gue interview dengan bahwa emang sebagai atlet itu, Pip, sebagai public figure, kita hanya melihat dari balik layar. Kita hanya melihat dari apa yang ingin kita lihat gitu. Bagaimana dia setiap hari membuka mata, bagaimana setiap pemain ini menghadapi media, menghadapi apapun, itu kita entah menutup mata, entah enggan melihat gitu, cuman nggak gampang. Menjadi sorotan itu nggak gampang sama sekali, dan gue tahu betul gitu Inggris itu soal media itu gila dan mendapatkan cancel culture seperti saat ini itu gak gampang. Banyak talenta besar pada akhirnya nggak bisa memenuhi ekspektasi itu karena mental yang satu mudah puas, mental yang justru dijatuhkan sama pihak luar gitu. Itu banyak sekali dan apalagi ada kasus-kasus yang di luar lapangan itu membuat situasi makin sulit. Contoh Mason Greenwood di MU. Oke, contoh misalnya Mason Greenwood, dia di tim lain bagus, tapi dia nggak bisa. Gue udah berkali-kali bilang, bahkan sebelum ketuk palu pun gue udah bilang, dia nggak bisa lagi main di MU. Gue jamin, dia nggak akan bisa lagi main di MU, bahkan di Inggris. Karena Inggris urusan perlindungan perempuan itu gila. Inggris urusan perlindungan hak korban itu gila.
Makanya mungkin dia main di tim lain, benar di Spanyol oke, sekarang di Prancis kan oke juga gitu. Jadi tiap negara punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan hal tersebut dan ya ini menjadi bagian lu dibayar mahal sebagai atlet, sebagai seleb di dunia sepak bola dan ini menjadi bagian lu harus lebih hati-hati, lu harus lebih menjaga sikap gitu. Dan Anthony kan sempat kena juga kan, yang ada rekamannya itu. Jadi buat gua pinter-pinter pelatih pemain untuk melindungi melindungi karirnya karena begitu lu sedikit aja terkena, publik bakal memakan lu hidup-hidup. Iya, karena emang jadi sorotan tuh kayak agak susah ya kalau lagi jadi spotlight gitu, terus akhirnya berbuat sesuatu apalagi yang... sudah gue potong. Bagaimana kalau lu terbukti nggak bersalah? Nah, itu gimana tuh? Misalkan itu lebih sulit lagi, Pip. Contoh udah terlanjur, udah terlanjur di cancel. Udah abis dulu nama lo gitu. Lihat sekarang Benjamin Mendy. Udah berapa lama dia nggak main bola? Ngapain di sekarang di? Maksud gue adalah bukan soal ngapain ya. Cuman lu juga pemain bola kan, pernah main bola. Saat lu udah sekian lama waktu lu nggak main bola, otot lu kecil. Hilang lagi. Lihat Tyron Mings. Waktu dia cedera kaki kanan, lihat kaki kanannya jadi kecil banget kaki kanannya. Itu yang membuat bahwa sepak bola itu harus lebih selalu rutin gitu, karena begitu lu lama meninggalkan sepak bola itu akan berbeda dan gue cukup menyayangkan gitu ya. Walaupun ya lu semua yang nonton pasti selalu berdiri di belakang korban, gue yakin. Cuman dari sisi pemain, kalaupun lu terbukti nggak bersalah nih, ya itu sulit banget lu buat kembali lagi gitu. Sangat sulit. Kayak kalau ini Pogba kan masih. Kalau Pogba kan ya jelas. Pogba Mudrik deh. Kalau Mudrik gue nggak mau bicara banyak lah, itu kesalahan dan kebodohan dia sendiri. Cuman kalau Pogba ini kan gue ada info-info bahwa ya mungkin ini kesalahpahaman bahwa apakah ini doping, apakah ini obat obat vitamin atau apa. Cuman balik lagi sekarang eranya adalah lu harus siap di random check tiap kapanpun. Gitu. Jadi bahwa sekarang lu pemain Valencia gitu. Lu harus siap. Mungkin hari ini bukan lu yang dicek. Mungkin hari ini Kluivert yang dicek atau siapa gitu. Justin Kluivert maksudnya ya. Bukan Kluivert timnas. Itu lu harus selalu siap di random check gitu. Karena bukan berarti cek itu adalah satu tim dicek semua, enggak. Bentuk ceknya adalah akan sangat amat random dan akan sangat amat mungkin hari ini lu, mungkin hari ini gua di tim itu ya. Jadi buat gua itu menjadi bagian dan harusnya lu bisa tahu bahwa itu adalah hal-hal yang lu nggak harus konsumsi gitu. Apapun itu disebut untuk membantu tenaga lu atau apa, buat gue itu hal yang harusnya bisa dihindari oleh Pogba. Karena ya mereka juga menurut gua sebagai pemain bola, pesepak bola, dia juga harus pada sadar ya kalau dia adalah seorang profesional. Jadi harus pinter-pinter jaga badan bukan cuma masalah olahraga, tapi kayak jangan sampai berbuat sesuatu yang bisa jadi sandraan, berbuat salah gitu. Kayak Tonali, judi, iya. Kamboja deh disiksa. Bukan? Hah? Enggak, dia judi kan, judi online kan. Itu maksud gua. Ingat gua, dia interview ya, gua denger tulisannya. Dia tuh benar-benar abis dilarang bermain itu, dia benar-benar bangun tidur, nonton, terus ke lapangan ke stadion, latihan. Dia hampir 8 bulan 9 bulan nggak memegang handphone. Karena dia emang sengaja dia nggak mau dengar orang ngomong apa. Itu karena setiap tim kan punya psikolognya, lu tau sendiri lah. Tiap tim ada psikolognya. Dan ini adalah bagian dari si psikolognya Newcastle untuk mengembalikan Tonali ini ke level yang diharapkan itu, dan terbukti begitu dia kembali lihat bounce back banget gitu kan. Jadi buat gua Tonali itu sempat di cancel culture juga kan. Berarti masih ada ya kesempatan buat atlet-atlet yang habis kena cancel atau ada masalah buat bounce back lagi tuh. Soalnya contoh buruknya yang nggak bisa balik lagi ada, contoh baiknya juga ada gitu kan. Karena kalau setahu gua Tonali saat itu memang ketika habis kasus handphonenya emang disita. Cuman pas keluar dia main warnet ada. Lumba-lumba. Wah, ini udah banyak nih guys insight dari Aldi Bawazir ya. Buat kalian yang nonton potongannya di TikTok, kalian juga ini dong convert ke YouTube ya. Jadi buat warga-warga TikTok yang nonton, ketahuilah teman-teman bahwa di dunia ini bukan cuma ada TikTok, ada YouTube juga, ada Dance TV juga ya, ada Instagram. Jadi bolehlah mampir-mampir ke YouTube. Sekarang gue mau tahu nih dari Aldi Bawazir, gue mau tahu starting 11 ya, berikut. Apa ini starting 11? Starting 11 lu harus menyusun. Jadi semua yang mampir ke sini menyusun best 11 favorit ya, dari kiper sampai pelatih lah, sampai pelatih ya. Formasinya ini atau terserah. 4-4-2 oke. Gua sangat suka 4-4-2. Sangat klasik. 4-4-2. Coba Aldi Bawazir. Dari mana? Dari depan atau dari belakang? Dari belakang deh. Kiper ya. Kiper kesukaan gua adalah
Simmons. No. Gigi Buffon. Us. Gue sangat benci sama Itali. Apalagi 2006, gue kan Prancis. Cuman kalau gue liat Buffon, bagaimana dia, gue pernah interview dia juga dan dia orang yang sangat amat nggak egois dan dia benar-benar mempersiapkan karir yang sangat panjang. Waktu Juve turun pun dia stay kan? Masih. Artinya bahwa dia kualitasnya sebagai individu juga luar biasa. Jadi buat gue Buffon. Kiper Buffon. Walaupun nggak dapat Liga Champions. Nggak masalah. Gelar itu hanya apa sih Pip? I see. Tapi legacy dari Buffon, kesetiaan. Legacy. Dan kualitas Pip. Iya sih. Gila Buffon, gila 2006 Buffon. ya, itu Buffon menang banget gila. selain Italia yang menang. Iya Buffon. Nah ini backnya dulu, back kiri kanan apa back tengah dulu nih? Back. Oh, oke. Dari kanan dulu lah. Kita kan biasa Pip, namanya utamakan dulu yang kanan. Iya. Ya. Benar. Namanya kita. Itu tulisan Arab itu kalau dari kanan. Betul. Keren wudhu doang. Dari kanan ini back kanan terbaik buat gue adalah Kyle Walker. Enggak Cafu lu. Gue lah. Cafu, Cicinho. Aduh. Serginho. Walker sama Cafu lu pilih Walker. Gue Walker. Ih. Jangan karena dia main di City gitu, cuman enggak lah. Di sepak bola yang sekarang gue nikmatin gitu ya, Walker lah. Boleh. Terlalu apa ya Walker buat gue dia nih contoh pembicara yang enggak yang enggak subjektif ya. Dia ex Tottenham loh. Ya. Bisa aja gue benci. Justru emang paling kenceng pas dilari di Itu bos. Tottenham itu. Harusnya. Golin dari tengah tuh. Betul. Iya, Cuman gue iya. harus bilang Walker bek kanan yang buat gue. Dani Gila. Alves, Carvajal. Hah? Enggak. Kevin Dix. Oke, Kevin Dix. langsung. Gitu bawaannya. Udah. Ini ada ke Walker. Berarti ke tengah nih. Bek tengah. Bek tengah. Sol Campbell. Terry Putri. Bukan. One Stop Football. Gue John Terry. Kenapa John Terry? Di 2000 berapa gitu ya, waktu dia Carvalho sama Peter Cech. Itu gue lihat sendiri bahwa ini back yang commanding banget. Ini back yang udahlah gitu. Jadi buat gue ini yang punya gelar juga gitu dan performanya juga. Dia pernah satu musim kalau nggak salah kebobolan cuma 15 Pip. Iya, gimana dong? Iya, Chelsea Mourinho ya itu. Iya. Mourinho apa Gusiding. STY, cuman buat gue ya John Terry. gue harus bilang ini luar biasa. Tapi kan gue Inggris dua-duanya. Dia as stopper aja dia Yes. clearance dardor Gila aja, semua. enggak ngumpan-ngumpan. Header. Enggak ngumpan-ngumpan. Nggak mau. Emang sistem sepolanya belum kayak gitu. Jadi Terry. Terry. Sampingnya dah siapa lah? Back tengah ya Pip ya. Ya. Back tengah nomor 3. Ya udah sih Maldini. Wah, ya itu nggak bisa didebatin tuh. Semua Maldini back tuh. juga ngefans sama dia tuh. Gue Maldini. Maldini. Walaupun dia bisa main di kiri luar, cuman buat gue liat dia ya Mantepnya, iya. Gue liat dia di situ sih. Jadi buat gue Maldini pemain yang buat gue bersama Nesta waktu itu menunjukkan bahwa ini loh bertahan tuh, the art of defense tuh kayak begini gitu. Jadi buat gue Maldini sebagai leader, sebagai di luar lapangan pun dia menjadi orang yang luar biasa. Lu ingat gak sih video yang teman-teman juga mungkin ingat bagaimana Gattuso yang segitu mencak-mencaknya dipegang kerahnya, diem Gattuso coy ya. Kalau bukan leadership yang luar biasa, Maldini nggak bisa. Cuma buat gue Maldini adalah defender from heaven buat gue. Jadi ini gila banget. Setuju gue. Bek kiri ya? Bek kiri. Florian Mendy? Enggak dong. Lucu banget, kaget gue. Bek kiri Jan Skulowski lah. Sini ya. nomor 18 tuh. Bek kiri terbaik sepanjang masa buat gue adalah no. Bek kiri terbaik Aji sepanjang Santoso. Coach ya? Aji Santoso ya? Di Persebaya tuh dulu bek kiri ya? Bek kiri siapa ya? Skip dulu deh. Bek kiri ya udah kita simpan bek kiri. Masuk Kiwior. Marcelo. Exactly. Marcelo Marcelo. Ada Carlos, ada Enggak. Marcelo. Jordi Alba. Enggak. Marcelo nih. Marcelo gua. Udah. Marcelo. Karena apa? Menghibur. Iya sih. Kan kita nonton bola buat dihibur. Skillful. Dan efektif Iya. gitu loh. Dia passing bisa, shoot juga bisa dia. Dan di saat Ramos sering maju ke depan, ini kan main bareng Ramos kan, dia maju ke depan, dia nggak egois maju ke depan juga, dia masuk ke tengah. Iya. Untuk tubuh yang segitu kecilnya ya. Dan Ronaldo pun bilang, gue gak akan jadi Ronaldo yang sekarang kalau nggak ada Marcelo waktu itu. Jadi benar-benar peran Marcelo itu di karir Ronaldo tuh
Ya lu kan sebagai haters Ronaldo kan ya mungkin nggak begitu. Ini Ini cuma gue seneng Marcelo ini. Iya. Selain dia patahin kaki pemain Brazil. Ada kan videonya kan bisa jatuh tempat lain. Iya, di situ dia loh. Di situ. Luar biasa. Marcelo. Nih 4 gini aja nih ya. Iya boleh deh, walaupun ya oke. Sayap kanan ya. Bisa dia maju-majuin bisa tuh di. Sayap kanan Ljungberg terbaik. Walah, Ljungberg enggak lah. Bukan berarti gue fans Arsenal harus ada Arsenalnya, cuman sayap kanan terbaik itu buat gue adalah David Ginola. Oh, Gigi nomor 1. Gigi nomor 1. Ginola. Ya ini buat gue. Aku nggak ngerasain lagi di. Itu, ganteng banget dikit di. Iya. Kok gantengnya sih kita bahas yuk? Enggak, maksud gua kan nggak nonton langsung. Kalau seperawakan buat gua luar biasa lah gitu. Jadi gua harus pilih Ginola. Nomor 8 ini sebenarnya ini sepak bola yang mungkin di era ini 4-4-2 belum begitu kepake. Pakai lagi. Belum begitu kepake. Cuman dia bisa start dari posisi ini dari nomor 8 itu, tapi bisa menjadi striker juga, bisa menjadi back juga. Namanya adalah Johan Cruyff. Dari tengah dia berarti ya. Dia start dari situ. Johan Cruyff. Ini pemain yang emang total football emang bukan diciptakan sama Johan Cruyff, diciptakan sama Rinus Michels. Cuman yang mempopulerkannya dan legasinya di Barcelona, legasinya di Ajax, legasinya di timnas Belanda, ya kalau bukan Cruyff dan legasinya di timnas Indonesia sekarang juga. Udah masuk tuh ya kita ya. Sang Ananda juga di sini kan sekarang. Jadi buat gua Cruyff dan dikenal dengan gerakannya, gerakan memutarnya. Jadi buat gua Cruyff buat gua sangat amat memorable lah. Tapi ditaruh di situ ya. Iya. Karena dia bisa kemana-mana, Pip. Nah, terserah deh. Pinter ini dia. Nah, gua butuh seorang gelandang bertahan yang bisa ngapain aja. Oh, gitu. Ini ngedit video juga. Ngedit video, render. Yang penting cepet, Pip. Iya. Ada berapa sih harganya, Pip? Yang mana? Itu kalau coba render, edit. 2,5 kasih 2,5. Enggak, ini mah Vieira ini. Vieira oke. Cuman gue harus bilang Pirlo. Oh, Pirlo. Gue harus bilang mode masif selain Vieira. Enggak. Pirlo. Defense-nya emang. Pirlo oke loh defense-nya. Ya, tackle-nya oke lah. Ya. Tackle-nya oke. Ya lu dengan Maldini, Terry, Walker, Marcelo kayaknya belakang gua aman deh. Iya deh. Tugas yang di tengah dan depan cuma bikin golnya sebanyak mungkin. Benar. Gitu. Jadi buat gua Pirlo karena gini, kalau lu bahas football IQ, Pip, mungkin antara Pirlo sama Xavi yang buat gua di luar nalar intinya lah, kualitasnya. Jadi ya tapi gua harus pilih Pirlo lah. Kok banyak Italia? Gue kan gak suka Italia, cuma gak apa-apa lah. Iya. Nah, back kirinya ini, sayap kirinya baru. Sayap kiri. Tim lo. Neymar. Iniesta. Gila main di sayap. Nih mau ngoverlutin lini depan lo. Iya. Iniesta udah sih, no debat sih Iniesta. No debat sih. Dia kurang Ballon d'Or aja, harusnya dapat ya Ballon d'Or. Nah, ini juga ada pemain yang kurang Ballon d'Or tapi harusnya dapat. Lewandowski. Thierry Henry. Enggak, ini emang gua kalau Liga Inggris, Pip sebut Liga Inggris top of mind, pemain Liga Inggris Thierry Henry sih gua. Iya dong. Kayak enggak berlebihan lah gua pilih. Harus ada Thierry Henry lah ya. Nah, ini. Jadi buat gua dia pemain yang membuat gua suka sama sepak bola. Bener. Gua itu sama gua juga. Serius lo? Dari Henry gua. Arsenal dulu gua emang, Arsenal. Dari Henry dicemek Shock deh. Lo kok bewokan begitu. Oh, ini kayak Arsenal pas zaman Bergkamp nih formasinya nih. Aduh, ada Bergkamp lagi ya. Nggak apa-apa deh. Nah, ini Iniesta Ginola buat gue layak lah di situ. Ini sangat menyerang sih skemanya, cuman Maroon Camak nih terakhir nih. Camak betul. Anjir ada toksik gitu. Enggak lah, ini nomor 11, Pip. 11. Borjan Krkic. The next Messi. Messi kaki kanan. Pak Tuyung. Aduh. Jangan. 11 ya buat gue. Serius. Messi lah, Pip. Udahlah. Iya sih. Lu nggak masukin Cristiano Ronaldo lu benci sama Cristiano Ronaldo di situ? Bukan benci. Hah? Bukan benci. Gua ini pemain bagus semua, kok nggak masukin jajaran pemain bagus Cristiano Ronaldo sama lu? Ronaldo, Pip. Cristiano Ronaldo nggak ada tuh. Gini, kenapa gua nggak masukin Ronaldo? Kenapa gua nggak masukin Ronaldo? Ronaldo tanpa gua harus sebutkan dia pemain yang bagus. Dunia sudah mengakui. Bagus banget. Dunia sudah mengakui kalau dia adalah pemain yang luar biasa gitu. WWE panjang sih itu WWE. Kalau Messi, lu jangan-jangan masukin Ronaldo di line up WWE lagi. Tahu lu. Enggak, kalau Ronaldo gue udah nonton, udah interview di MU juga. Nah, Messi gue belum ada kesempatan, Pip.
Oh, dia siapa agak tahu lah di rumah susah lo yang baru ini ada Ya. kesempatan gue bisa interview Messi kapan-kapan gitu kan. Jadi buat sebenarnya gua- udah ada dari tirai belakang. Oh, ya Allah kaget gue. Bisa gak tuh, kena gak tuh? Ini kalau dia udah karena kayak- ada dia di sini. Jadi gue langsung shock, oh iya ada Messi gitu. Oh, dia juga ada pada Ronaldo. Alasan. Jadi Ini ya pelatihnya terakhir. Pelatih sama yang jadi kapten. kaptennya Maldini. Udah pasti itu. Pelatihnya nih Pip. Pelatihnya. Masa Arteta? Iya. Belum lah. Pelatih gue harus bilang Steve Bruce. Enggak lah. Yang legend juga. Yang legend berarti. juga dong. Pelatihnya Bielsa, gue harus kasih Bielsa, bilang Bielsa. pelatih Milan tahun 88. Wah, nggak tahu tuh. Tahun 89. Namanya adalah kok gue lupa tiba-tiba? Iya. Kejauhan lo nariknya. Astagfirullahaladzim. 88, Bukan 988 89 zaman Ruud Gullit itu Milan gila sih. Ini pelatih Capello. Bukan pelatih Milan 8 Arrigo Sacchi, mana? Arrigo Sacchi betul. Arrigo Arrigo Sacchi. Ini Gua nggak tahu tuh dulu defense Nah. mainnya Milan. Oh enggak, justru dengan Gullit Tiga Belanda. Tiga Belanda nggak umum, Pip. Oke. Serie A itu adalah apalagi tahun 80-an itu harus bertahan. Harus catenaccio, harus rapat di belakang. Tapi Arrigo Sacchi ini termasuk yang menelurkan seorang Maldini. Ini benar-benar Ancelotti juga demikian. Benar-benar membuat perubahan yang drastis. Akhirnya adalah double winner Milan dengan Gullit, Van Dijk, Van Basten dan juga Rijkaard. Ya, serem juga belakangnya Baresi. Baresi juga, segitu masih mbak-mbak, coba masnya, Mas Iya, Resi dong. Mas Resi. Ah. Oke, itu tadi teman-teman Best Eleven yang disusun oleh Ali Bawazir. Tanpa Cristiano Ronaldo ternyata gue juga kaget sih ya. Gue pikir ada Nggak usah Cristiano- diberlebihan. gitu. Jadi Iya, seolah-olah iya. gue haters kan selalu. Nggak, gue udah ngingetin kan. Masa nih Ronaldo. Teman-teman DCV, terima kasih tepuk tangan buat Ali Bawazir. Tepuk tangan virtual. Kalau ngomongin bola sama Aldi udah Tepuk tangan apa? virtual. Ada tuh. Ada tepuk tangan virtual. Jadi di rumah setelah mau closing tepuk tangan. Dia Gitu. karena heboh Oh. acaranya. Yang di TikTok juga ada dunia lain selain TikTok, guys. Ya bisa nonton ke YouTube dan nonton ke DCV. Terima kasih Aldi Bawazir. Thank you, Beb. Ya, ini sportcaster. Lo apa sih berarti dipanggilnya sportcaster? Aldi Bawazir yang apa? Apa ya? Yang star. Yang Stars. Bintang. Ada. Itu dia. Terima kasih Ali Bawazir. Buat teman-teman, ya, makasih. Sukses. Main-main lagi kemari. Ya. Dan teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa nonton terus Peluit Akhir yang ngomongin bola sampai hari akhir.